Hari yang sempurna telah kita lalui, dan aku masih belum ingin pulang. Praya Condro masa ini. Waduh, suaranya ya. Ini enak banget kalau didengerin malam hari ya bagi aku ya gitu. Maksudnya kayak memang bener ya, kayak mengenang kurangnya masa-masa bahagia sama seseorang, jadi kayak pengen lebih lama. Betul. Gitu kan, kayak gitu ya. Dan pas banget juga ini di tanggal 9 Agustus kemarin. Music video juga udah rilis ya. Betul. Nah, Ada di YouTube. ini berbicara tentang music video atau MV. Ini untuk idenya sendiri. Biasanya Praya juga apa ya, ikutan andil juga dalam pembuatan ide tersebut, atau mungkin dari siapa? Nah, Tribuners, balik lagi bersama Serius Aremba dan tentunya di Inspirasi Tribun Jabar ya. Dan tentunya hari ini spesial karena saya juga tidak akan sendiri ya untuk menemani Anda mungkin di siang, di sore, atau di malam hari ini ya. Tapi kebetulan saya hari ini bakal kedatangan salah satu tamu istimewa ya, masih muda. Apalagi sekarang dia juga sudah mengeluarkan single terbaru ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol perihal single terbaru dia ya, yang berjudul Masa Ini. Ya udah deh ya, daripada penasaran Tribuners, lebih baik langsung aja kita present. Ini dia Praya Condro. halo. Condro bener ya? Condro. Oh, Condro. Betul. Pakai Oke. ejaan lama TJ. Oh, TJ. Betul. Oke, Praya Condro. Tepuk tangan dong sekali lagi. Terima kasih banyak. Gimana kabarnya, Praya? Baik, aku sehat sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Kang Rifan? Baik juga, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, ngomong-ngomong tadi juga aku udah spill kan di awal kan. Ini anak muda berbakat, apalagi sekarang juga sudah mengeluarkan single terbaru berjudul Masa Ini. How do you feel? Gimana perasaannya? Sekarang akhirnya rilis nih kan single terbaru Masa Ini. Jujur rasanya kayak seneng, tapi ada anehnya gitu. Anehnya? Nah, kenapa ini anehnya? Nah, anehnya itu karena, jadi kan selama membuat lagunya kan, yang denger cuma aku doang dong. Ya. Cuma aku sendiri di mobil kayak orang gila gitu. Ini lagu apaan, Pray? Sorry, ini lagu gue. Gitu. Padahal sekarang akhirnya udah rilis, semua orang bisa dengerin. Gitu ya. Jadi kayak ada kebanggaan tersendiri juga. Betul, kan. bangga gitu. banget. Ya akhirnya setelah rapat hanya didengar sendiri aja, tapi sekarang udah didengar oleh Betul. orang lain ya. Oleh listeners juga. Wah, mantap. Nah, tentunya juga di single Masa Ini nyeritain tentang apa sih lagu ini? Oke, jadi Masa Ini gini, coba bayangin Ya. Misalkan nih kita lagi sama orang yang kita sayangi, atau kita misalnya lagi nongkrong sama teman gitu ya, kan biasanya sampai larut gitu, sampai malam segala macam, tapi itu berasanya cepet banget, bener, ya kan? bener. Dan udah menuju akhir, kayak udah malam tuh, aduh, gue masih pengen di sini lagi, masih belum pengen berpisah, belum pengen pulang, belum pengen pergi segala macam, gak main ketemu hari esok. Jadi kalau bisa, please waktu berhenti dulu sebentar, aku masih pengen di Masa Ini, gitu. Kisahnya seperti berarti kayak kamu tuh tipe-tipe orang yang memang merindukan sebuah suasana agar jauh lebih lama kali ya. Jadi apa ya, lebih ke ya ingin lebih lama sama orang tersayang gitu kan. Betul. Ya. Jadi akhirnya terciptalah lagu Masa Ini. Nah, berbeda juga tentang lagu Masa Ini terbaru juga gitu kan dari Praya Condro. Ini ciptaan kamu sendiri atau dari siapa? Iya, jadi ini ciptaan aku sendiri, dari liriknya hingga komposisi musiknya. Tapi kalau untuk aransemennya dan produksinya aku dibantu oleh temanku bernama Dimas. Oke, berarti dari lirik sendiri, terus dibantu juga oleh teman. Dan apakah liriknya ini kisah apa ya, kayak kisah kamu sendiri, atau mungkin kamu juga dapat inspirasi dari orang lain, atau mungkin oh iya ternyata Pray sama banget nih perasaan gue atau feeling gue sama lu, jadi gue juga nggak suka apa ya, nggak suka kalau misalkan waktu tuh bentar banget pengen lama gitu, atau gimana? Oke, jadi ini kisahnya sebenarnya kisah pribadi. Awalnya kenapa aku bisa nulis lagu ini gitu ya. Jadi tuh kisahnya ya biasa lagi berkencan ya kan, sama pacar. Oke. Lagi berkencan ya kan, habis itu nganterin pulang. Terus rasanya cepet banget tuh. Jadi kok kita udah harus berpisah aja ya gitu kan. Habis itu tau gak sih kalau misalnya habis nganterin pulang, pas kita jalan sendiri mau ke rumah tuh rasanya lama banget. Bener. Nah di perasaan lama itulah aku mikir, kayaknya bisa nih jadi lagu.
Ternyata ini salah satunya apa ya, dapat ilham untuk bikin lagu tuh dari ini ya, di dalam mobil. Betul, berarti di perjalanan berarti ya. Perjalanan, betul. Oke, kayak merasa wah ini kayaknya harus bikin lagu, ya udah akhirnya langsung bikin lagu ya. Nah, berarti selain hal unik itu deh, selain hal unik tadi kamu dapat ilhamnya lah ya gitu, dapat pencerahan untuk bikin lagu masa ini di dalam mobil. Selain itu ada hal unik apa lagi nih selama proses pembuatan masa ini? Selama proses pembuatan ya. Wah, jadi tuh selama proses pembuatannya, aku kalau rekaman dan kawan-kawan tuh pasti selalu malam. Oke. Karena aku itu bekerja. Oke, berarti bekerja dulu gitu ya. Malam barulah. Halo Dimas, aku akan hadir nanti malam. Oh, gitu. Baik. Berarti salah satunya itu ya, uniknya ya. Di produce-nya tuh di malam hari. Betul, karena ya pasti kamu juga kerja ya atau kegiatan dulu gitu kan. Oh, oke. Nah, tentunya juga ini masih kita ngobrolin juga ya Tribuners ya tentang lagu masa ini. Selain itu, ini enggak sih, Pray, di lagu masa ini tuh ada beberapa mungkin apa ya, fans kamu mungkin ya yang belum tahu atau mungkin fans baru juga kamu juga yang nonton hari ini, ternyata ini adalah lagu berbahasa Indonesia pertama yang kamu ciptain juga. Bener apa enggak? Betul. Wah, boleh dong ceritain kenapa? Oke, jadi menurutku itu aku selama ini kan selalu nulis lagu itu pakai berbahasa Inggris. Berbahasa Inggris. Jadi aku sekarang udah punya 6 lagu. 5 laguku yang sebelumnya itu berbahasa Inggris. Karena nggak tahu ya, aku tuh merasa lebih luas aja dan lebih merasa aman ketika menulis lagu berbahasa Inggris. Mungkin karena dari kecil juga banyak mengkonsumsi media Inggris, film apa segala macam kan. Nah, kalau aku merasa ya tantangannya dalam menulis lagu berbahasa Indonesia itu jarak antara ini lagu bagus banget, sama geli deh ini lagu tuh tipis banget. Gitu. Jadi kayak butuh care yang lebih dalam menulis lagu tersebut gitu. Nah, akhirnya aku kenapa memutuskan untuk mau nulis lagu bahasa Indonesia karena dua, ada tekanan dari luar gitu ya. Maksudnya kayak, pernah dong bikin lagu bahasa Indonesia gitu. Bisa, gue percaya. Kayak, oh iya. Dan satu lagi, aku merasa karena tadi ya, aku udah merasa, aku udah tahu nih kisah yang mau aku bawa seperti apa. Dan aku rasa kayaknya kalau aku pakai bahasa Indonesia bisa lebih nyampe gitu ke hati orang, lebih dekat gitu ke hati pendengar. Tapi kalau misalkan untuk fansnya sendiri, tahu nih sekarang Praya tuh punya single baru bahasa Indonesia, apa sih tanggapannya di media sosial kamu atau nggak di Instagram atau di mana? Sejauh ini sih suka-suka aja. Alhamdulillah. Gitu ya. Suka-suka aja sih, belum ada komentar gimana-gimana. Karena pasti mungkin orang-orang yang udah tahu kamu dari lama, pasti kan kebanyakannya wah ini Praya kan memang enaknya tuh lagu bahasa Inggris gitu kan, tapi ternyata sekarang udah punya single masa ini lagu berbahasa Indonesia. Cukup welcome sih. Cukup welcome. Syukurlah kalau gitu ya. Aku juga denger dengernya juga. Oh iya, sebenarnya aku juga udah denger lagu kamu dan bagi aku itu enak banget sih. Terima kasih banyak loh. Ya, dan karena tipe lagu kamu, genre yang kamu bawain juga itu ya aku suka juga gitu. Jadi kayak wah ini enak banget nih. Dan tentunya juga Tribuners juga penasaran dong gitu kan, ini gimana nih lagunya masa ini dari Praya Condro. Ya udah, Praya udah siap buat nyanyiin buat Tribuners juga nih? Siap buat Tribuners. Oke, kalau begitu ini dia Praya Condro masa ini. Hari yang sempurna telah kita lalui, dan aku masih belum ingin pulang. Tak ingin akui temu kekal abadi di masa ini. Waktu, oh waktu, berhentilah sejenak dulu. Meski ku tahu kau takkan berhenti
waktu, oh, waktu. Berhentilah sejenak dulu, meski ku tahu kau takkan berhenti untukku, tapi biarkan aku hidup selamanya dalam masa ini. Selamanya dalam masa ini. Praya Chandra masa ini. Waduh, suaranya ya. Ini enak banget kalau didengerin malam hari ya bagi aku ya gitu. Maksudnya kayak memang bener ya, kayak mengenang kurangnya masa-masa bahagia sama seseorang, jadi kayak pengen lebih lama. Betul. Gitu kan, kayak gitu ya. Dan pas banget juga ini di tanggal 9 Agustus kemarin. Music video juga udah rilis ya. Betul. Nah, ada di YouTube. Ini berbicara tentang music video atau MV. Ini untuk idenya sendiri. Biasanya Praya juga apa ya, ikutan andil juga dalam pembuatan ide tersebut atau mungkin dari siapa? Nah, kalau untuk idenya, aku suka banget untuk punya andil sebenarnya. Karena kayak ini kan karya aku juga gitu ya. Dari laguku, pas aku selama dengerin sendiri itu lagi bikin, aku udah kebayang sih sebenarnya pengen lagunya tuh kalau divisualisasikan seperti apa gitu. Kayak gitu. Berarti ini kebanyakannya kamu berarti yang apa ya ikut andil juga gitu ya dalam. Jadi aku yang memberikan konsepnya, habis itu ada temanku yang director, terus kita dibantu lah untuk syuting segala macam. Oke. Nah, ceritain tentang apa ini MV-nya? Lebih ke apa? Nah, jadi kan kalau lagunya sendiri, kisahnya tadi ya tentang kita tuh masih pengen ada di masa ini dan gak pengen waktu itu cepat berlalu gitu ya. Nah, kan aku awalnya mengambil konsep yang lebih romantis dalam lagunya. Tapi setelah aku pikir-pikir, sebenarnya yang pengen waktu berhenti tuh nggak cuma aku doang loh gitu. Masih banyak kisah-kisah lain yang bisa diangkat. Nah, contohnya itu adalah jadi mengangkat kisah seorang ibu yang juga nggak pengen anaknya cepat gede. Gitu. Makanya dalam video klip itu ada banyak momen, jadi diperankan oleh sepupuku bernama Alika. Dia main sama anaknya. Jadi banyak momen dia lagi gambar-gambar, lagi main apa segala macem. Terus jadi itulah konsep kayak waktunya berhenti sebentar dong, masih pengen ada di sini gitu, menikmati anaknya ya masih kecil gitu. Terus juga di luar itu juga ada kisah dari nenekku sebenarnya. Jadi mengenang almarhum kakekku yang sudah meninggal. Nah di situ pesan yang ingin disampaikan adalah kan kita pengen waktu berhenti. Cuman yang kita tahu ya waktu itu nggak mungkin berhenti dan pasti akan berlalu, sehingga ya nantinya akan menjadi kenangan aja masa ini gitu. Jadi ya kalau bisa sih kita selalu hidup di masa ini sepenuhnya. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, terus juga ada kan itu scene di mana ada anak SMA juga. Karena kebetulan aku juga udah nonton MV-nya dong. Ya ini keren banget loh guys. Dan tentunya juga ini apa ya, ada scene di mana ada anak SMA berdua cewek cowok. Nah, bisa diceritain itu mungkin maksudnya apa? Nah, untuk yang adegan cewek dan cowok diperankan oleh adikku dan temannya. Jadi itu kisahnya lebih sederhana. Dimana mungkin kita bisa interpretasi ya mau mereka cinta atau mereka sahabat gitu ya. Cuman ya intinya di situ mereka lagi menghabiskan momen bersama di masa ini yang nggak pengen berhenti juga. Gitu. Oke, berarti ada 3 story juga ya dari ya tadi ibu dan anak, Alika dan anaknya juga, terus dari nenek kamu juga ya, yang tentunya mengenang masa-masa indah bersama sang suami ya almarhum, dan tentunya juga tadi ada adik kamu yang memerankan anak SMA ya. Betul. Itu bisa diinterpretasikannya juga bisa ya mungkin cintaan juga atau mungkin ya sahabatan juga gitu kan. Seru banget. Pokoknya nonton aja langsung di YouTube-nya Praja Condro ya. Betul, Praya Condro. Oke, siap kalau gitu. Nah, tentunya juga Pray, aku juga penasaran tentang kehidupan pribadi kamu juga gitu kan. Nah, kamu juga sekarang sudah rilis single baru masa ini dan baru dirilis juga tanggal 9 Agustus kemarin, betul kan? Betul. Nah, tentunya ini kegiatan kamu deh, selain kamu tadi nyanyi terus kerja, ini apa lagi biasanya? Nah, jadi kan tadi selain nyanyi, selain kerja,
aku tuh suka banget olahraga sebenarnya. Oh, olahraga. Boleh di-spill dong olahraganya. Sering apa nih? Coba tebak. Nggak, aku gaya nih ya. Oke. Oh, lari kayaknya. Pedang. Oh, pedang. Anggar atau mungkin anggar ya? Atau apa nih? Enggak. Oh, badminton. Nah, badminton dan tenis juga. Oh, tenis juga. Oh. Pokoknya ada raket-raket aku suka. Dari kapan? Udah mulai dari kapan? Suka tenis dan badminton? Tenis dan badminton dari kecil. Dari kecil. Dua-duanya. Kayak kalau dulu tenis tuh aku sempat belajar waktu kecil. Kalau badminton main sama teman-teman ya, seru banget. Tapi aku hari ini lagi sering banget main tenis sebenarnya. I see. Dan biasanya main tenisnya berarti udah kerja aja gitu malam hari. Iya. Atau weekend mungkin. Malam hari dan weekend. Oh, weekend juga. Jadi sebenarnya itu jadi waktuku untuk ketemu teman-teman juga sebenarnya. Bener sih ya. Karena kan ya masa aku harus bikin lagu, harus promo apa segala macam juga. Jadi waktu senggang bermain tenis sambil olahraga, sambil main juga sama teman-teman. Ih, seru ya. Maksudnya kayak positif juga gitu kan ya hobinya, apalagi kan olahraga sehat juga buat badan kan, apalagi pernafasan. Ini ngaruh nggak sih? Ngaruh dong. Buat pernafasan kamu nyanyi, diafragma atau gimana gitu? Betul. Stamina-nya jadi wah, langsung ger gitu ya, pengen langsung nyanyi gitu kan. Benar. Nah, tentunya selain tadi kegiatan kamu olahraga juga, ya nyanyi juga sekarang, terus kerja juga. Dan biasanya deh ketika kamu dihadapkan untuk bernyanyi atau manggung, kadang kan setiap penyanyi juga ada masanya dia kayak demam panggung. Ya, ini cara ngatasin ketika kamu kayak demam panggung tiba-tiba itu kayak gimana sih ala Praya? Nah, jadi aku pernah baca ya di suatu tempat di online kayaknya bahwa sebenarnya reaksi demam panggung dan reaksi excitement itu sebenarnya disebabkan oleh hormon ataupun yang sama. Oke. Jadi lebih kayak gimana kita nge-shape mental kita untuk mempersepsikan bahwa oh ini sebenarnya gue excited, bukan gue deg-degan gitu. Jadi kayak setiap manggung selalu kayak oh ini seru gue excited gitu. Jadi kayak hack iya benar gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak ya udah lebih baik di diri kitanya aja dibikin enjoy gitu ya dengan kata-kata positif tadi. Dan akhirnya ya keluarnya juga outputnya juga ya positif juga gitu kan. Jadi ya kitanya juga nggak grogi gitu kali ya. Betul. Siap kalau gitu. Nah biasanya juga nih Pray, ada kejadian hal unik apa ketika kamu manggung? Yes. Wah. Apa coba? Atau mungkin ada cewek langsung lari ke panggung peluk kamu atau gimana gitu? Ini ada sebuah kisah unik. Oke, gimana? Jadi aku pernah manggung dulu, udah lama sih. Di suatu festival. Nah, habis itu hujan badai nih. Hujan banget. Pokoknya pas sebelum aku nyanyi tuh nggak hujan, tapi pas aku nyanyi dia hujan. Pokoknya aku lagi bawakan satu lagu, jeng. Tiba-tiba pada bubar kan hujan. Habis itu aku bilang ke penonton, masa kalah sama hujan gitu kan. Beberapa saat kemudian itu tuh hujannya badai banget yang sampai tenda-tenda runtuh, bahkan stage-nya tuh juga sampai mau jatuh gitu-gitu. Akhirnya pokoknya aku disuruh apa minggir dulu kali ya, batal. Akhirnya itu festival nggak jalan sampai habis. Habis itu ternyata yang kalah sama hujan kita semua. Bener sih. Dan itu di mana, tahun berapa? Wah, itu udah 2017 kayaknya. 2017. Berarti itu masih single atau lagu kamu yang bahasa Inggris? Nah, kalau itu bahkan aku belum punya lagu dulu. Itu aku waktu itu masih ngeband sama teman-teman segala macem, bawain ya cover-cover segala macem. Nah, disitulah. Tapi semenjak hari itu sampai sekarang pun kalau aku manggung itu teman-temanku pada suka bilang kayak awas Pray hujan. Oh iya. Lu mah kalau manggung bercandain gitu kali ya. Dan takutnya dari kemarin-kemarin saya aku manggung tuh kok gerimis ya. Aduh, apa gue yang bawakan kutukan? Dasar ya. Nggak boleh. Enggak dong ya. Tapi ya memang balik lagi ke persiapan juga ya. Kalau misalnya memang persiapan kita juga matang ya mau gimana lagi. Cuaca juga kan. Iya. Jangan tiba-tiba juga sih. Tapi sampai sejauh ini Praya juga sampai berdiri di sini untuk memberikan single terbaru ini udah sukses banget sih bagi aku ya. Apalagi ini udah ada 6 single berarti ya. 5 bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia masa ini. Oke, kalau gitu. Dan tentunya juga Pray, aku penasaran juga, kamu suka nyanyi deh, suka musik itu dari umur berapa tahun? Kalau suka musik sendiri ya, jadi tuh aku sebenarnya belajar dulu di lesin lah, biasa anak-anak les itu umur 5. Les piano, dulu aku nggak suka banget sama sekali. Kayak aku merasa apa sih ini nggak ada gunanya untuk hidupku. Gitu. Hingga akhirnya suatu saat aku lagi SMP gitu ya, karena aku tetap les, tetap belajar.
Setelah aku cobalah main lagu ini Someone Like You. Oh iya. Terus nonton dari YouTube. Mainlah di depan temen. Ya. Wih, keren juga lu, Pray. Dari saat itu gue langsung kayak, oh bisa gue tekuni nih ternyata ya. Ternyata ini bisa mengiringi gue nyanyi gitu kan ya. Nah kalau untuk nyanyi sendiri, jadi aku sebenarnya belajarnya sendiri. Oke. Otodidak karena ya dari kecil sebenarnya juga nyanyi. Karena sepupu-sepupuku tuh pada suka nyanyi semua. Pada belajar, pada les segala macam. Mungkin ada gengsinya dikit ya. Ada FOMO, pengen bisa nyanyi juga. Aku juga pengen bisa nyanyi nih. Aku belajar otodidak sendiri, nemenin mereka nyanyi segala macam. Sekaligus mungkin kebantu juga karena main piano. Jadi dari situlah, dari usia dini kali ya. Berarti dari usia 5 tahun berarti ya memang udah kecemplung aja ya, kayak kayaknya gue pengen coba piano. Akhirnya tadi kan sempat ragu juga kan, ini apaan sih, tapi ternyata pas teman ngeriak, wah ini tuh bagus banget ya, akhirnya lanjut ya. Berarti Praya dari 5 tahun itu masa-masa sekolah deh, biasanya kan pasti sering ada apa ya, kayak festival di sekolah atau apa, itu kamu sering ikutan apa gimana? Iya, dulu aku tuh sering banget waktu SMP SMA ikut kayak lomba band sebenarnya. Dulu aku ada lomba band se-Jakarta, terus menang juara 1. Hebat, mantap. Tapi lucunya apa? Jadi tuh sebenarnya kita bandnya band agak bercanda gitu. Jadi coba deh kita bawain lagu yang gak jelas, tapi kita jadiin jazz gitu. Ya waktu itu kita bawain lagu Burung Kakak Tua. Di-jazzin ternyata. Di-jazzin. Terus nama bandnya tau gak apa? Apa? Band Toib. Band Toib. Baca kan Bang Toib ya. Ini Band Toib. Terus menang kan, jadi agak malu tapi keren juga sih. Gitu. Ya, dan juara 1 lagi ya. Wih, hebat. Itu tahun berapa? 2016. Wih, mantap. Dan se-Jakarta ya? Se-Jakarta. Wah, dengan hanya niatnya yaudahlah mending kita bikin band-band biasa aja. Ternyata menang juara 1 ya, Band Toib tadi namanya ya. Tapi masih sempat ngumpul-ngumpul juga dah sama teman-teman. Kalau sekarang udah jarang sih. Udah pada kerja juga semua segala macam. Oke. Dan aku juga penasaran juga nih sama Praya. Musisi yang jadi kiblat kamu. Musik kamu saat itu siapa? Oke, jadi kalau dalam kiblatku itu ada 2 sebenarnya. Satu dari luar negeri, satu dari dalam negeri. Mungkin dari luar negeri itu ada Brian McKnight. Sama sih, aku juga Wallace Crichton. Wah, itu favorit. Yes. Ya kan, sendu-sendu gitu. Itu wajib didengerin sih. Wajib didengarkan. Ya. Biar sama juga sama Praya kan, sukanya Brian McKnight. Dan Indonesia siapa? Ini kayak kamu ntar setuju juga. Siapa? Almarhum Bung Glenn Fredly. Wah, ini juga sama. Saya juga ngefans sama almarhum Bung Glenn Fredly ya. Dia legend sih. Legend banget, one and only ya. Dan apa ya, mereka berdua tuh sama bagi aku juga. Ya aku juga cuma nyanyi-nyanyi biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ya mereka punya impact juga buat aku juga. Ini keren mereka sih. Keren banget. Gue Praya sama berarti ya. Nah, tentunya juga nih Tribuners penasaran juga dong ya buat kamu nih, para fansnya dari Praya. Siapa namanya? Nama fansnya? Oh, belum ada. Atau coba kita bikin sekarang apa? Ayo, Praya Condro. Apa ya? Prayors. Bagus. Prayors. Ya, nggak ada yang tahu ya. Nanti bisa di kolom komentar. Nah, boleh. Atau enggak nanti Tribuners juga nih yang nanti bakal lihat YouTube kita ya, obrolan kita hari ini, dan ngerasa ini kayaknya cocok nih buat nama fansnya dari Praya. Boleh dong ya, di komen aja di YouTube kita nanti ya. Atau mungkin juga nanti bisa langsung sekalian juga lihat juga di Instagramnya kamu kali ya. Tinggal kayak komen aja misalkan, kayaknya Praya ini bagus banget nih gitu kan buat nama fans kamu. Boleh, gitu kan. Aku butuh banget ide, jadi tolong langsung di DM aja. Nah, itu dia, langsung kemana Instagramnya? Nah, jadi kalau Instagramku @praya PRAYA TJ, Praya TJ. Oh, Praya TJ. Oke. Aktif juga di TikTok? Aku aktif banget justru di TikTok. Nah, boleh di-share juga dong. Di TikTokku namanya Praya Condro. Oh, berarti full ya namanya Praya ya. Condro, sama di YouTube juga Praya Condro. Oke, dan terakhir deh, Praya, setelah kamu single juga di masa ini yang ke-6, harapan ke depannya setelah ini, mungkin ada project terdekat kah atau gimana? Nah, oke. Untuk kedepannya aku rencananya akan melanjutkan untuk bikin lagu-lagu berbahasa Indonesia lagi.
single-single dan harapannya nanti bisa dibungkus menjadi sebuah album. Nah, itu dia. Dan pokoknya setelah nanti kamu keluarin album baru, tunggu lagi dong di Tribun Jabar. Masa nggak kesini lagi sih? Iya dong, kesini lagi. Terus hibur juga Tribuners juga dengan lagu-lagu kamu yang nanti bakal baru dirilis juga ya. Oke, dan tentunya juga lagu Masa Ini dari Praya. Bisa didengerin di mana aja, boleh silakan. Untuk lagu Masa Ini bisa kalian dengarkan di Spotify, di Apple Music, YouTube Music, dan semua streaming platform lainnya. Cari aja Praya Condro, atau cari juga Masa Ini. Dan juga jangan lupa untuk request di radio favorit kalian. Wih, sekali lagi Praya Condro, tepuk tangannya dong. Wah, thank you so much Praya. Thank you banget. Udah main-main juga ke Tribun Jabar, udah kenalin juga single terbarunya Masa Ini ya, yang bagi aku sih itu enak banget. Terima kasih banyak. Dia, dan apalagi buat Tribuners juga yang cocok juga dengan lagu-lagu dan relate juga dengan lagunya Praya Condro. Jangan lupa juga streaming terus ya. Jangan lupa juga tonton ya MV-nya juga, music videonya juga di YouTube-nya. Kamu di mana? Praya Condro. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Mantap kalau gitu ya. Dan ternyata Tribuners, terima kasih banyak juga untuk waktunya ya. Sudah mendengarkan juga obrolan saya dengan Praya Condro, dan jangan lupa juga untuk terus ya tonton juga acara-acara di Tribun Jabar, apalagi Inspirasi yang tentunya akan memberikan inspirasi untuk warga Jawa Barat. Kalau begitu saya Reza Ramadan pamit, sampai jumpa di episode Inspirasi berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Praya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.